Salah satu kompetensi arsitek adalah kemampuan komunikasi. Hal ini wajar karena kemampuan ini dibutuhkan arsitek untuk mengkomunikasikan ide dan gagasannya kepada klien. Komunikasi ini pada dasarnya kan mentransfer informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, dari sana kita akan sampai pada diskusi bagaimana mengelola informasi yang hendak kita sebagai arsitek sampaikan kepada klien atau masyarakat. Pastilah kita semua setuju bahwa informasi yang kita sampaikan adalah informasi yang benar, jujur, tidak bohong, dan mengandung tidak lain kecuali kebenaran. Tetapi ternyata kebenaran bukanlah pelabuhan terakhir. Kebenaran yang kita persepsi sebagai nama lain dari kenyataan, fakta, ternyata tidaklah demikian. Maka kita sampai pada kata yang dinobatkan sebagai Word of the Year pada tahun 2016, yaitu post-truth. Dalam kajian-kajian post-truth, kita tahu bahwa kebenaran tidak selalu berdiri apa adanya. Banyak faktor yang melingkupi di sekitarnya. Nah, dari situ saya akan ajak rekan-rekan untuk melihat gambar di samping. Kita melihat sebuah gambar di mana seorang tentara yang kondisinya terancam dalam todongan senjata. Bila dia adalah bagian dari tentara negara kita, tentu akan menimbulkan emosi kemarahan sebagai sesama anak bangsa. Tapi kemudian kita melihat kepingan lain dari gambar itu. Kita menyaksikan adegan kemanusiaan dan cinta kasih, di mana seorang tentara sedang menolong tentara lain, memberinya minum. Berbeda dengan kepingan gambar pertama, di sini kita melihat adegan yang menimbulkan simpati. Padahal, dua adegan ini berasal dari satu peristiwa yang sama, bahkan dari satu gambar yang sama. Hanya saja kita membingkainya sesuai dengan pesan yang hendak kita tonjolkan. Dalam ilmu komunikasi, ini yang disebut framing. Kepingan 1 dan kepingan 2 yang ada di kiri kanan gambar itu bukanlah kebohongan. Itu tetaplah kebenaran. Adegannya memang demikian. Hanya saja kita pilih, kita bingkai sesuai dengan kemauan kita. Kembali, di kajian post-truth kebenaran saja tidaklah cukup. Karena informasi yang benar itu bisa disampaikan, ditampilkan, dan dikemas dengan cara yang berbeda sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda. Caranya dengan teknik framing, false connection, false contact, dan seterusnya. Intinya di sini niat Anda adalah merekonstruksi informasi sehingga mendukung agenda yang hendak Anda capai. Di sini Anda menampilkan informasi untuk membentuk citra tertentu. Itulah yang disebut pencitraan. Pencitraan lahir karena kita senang pada pujian. Pencitraan berusaha membentuk persepsi orang seperti yang kita kehendaki dengan mengemas informasi sesuai tujuan tersebut. Secara sederhana, pencitraan adalah kebohongan. Kita sedang berada pada periode peradaban manusia, di mana kita didorong untuk selalu bersikap, lihatlah saya. Anda coba periksa isi portal berita online. Isinya para pesohor berlomba memamerkan kekayaannya. Anda coba periksa saluran televisi. Anda akan lihat liputan rumah si Anu dan dia akan menerangkan betapa mewahnya rumahnya dengan sudut-sudut menarik yang sebagian besar dari kita hanya bisa memimpikannya. Kita memiliki Facebook di mana setiap aktivitas kita kabarkan agar diapresiasi orang. Setiap makanan yang hendak kita santap kita foto untuk dipamerkan di Instagram. Dan banyaknya like atau komen akan berpengaruh pada seberapa bahagia perasaan kita. Kita sedang berada pada zaman dengan paradigma, lihatlah saya.
Bahkan sikap rendah hati pun bisa dikemas menjadi komoditas. Anda menyantuni anak yatim dan Anda kabarkan atas nama syiar agama. Anda menolong orang miskin dengan program bedah rumah, dan prosesnya Anda kemas menjadi acara yang menguras air mata pemirsa. Kita sedang berada pada zaman, lihatlah saya. Maka demikian juga di ranah arsitektur hari ini. Tidak cukup bagi kita bila klien senang dengan hasil karya kita. Kita merasa perlu untuk mendapatkan asupan kebahagiaan tambahan, berupa pujian dari teman-teman kita, khalayak, dan masyarakat umum. Kalau perlu media nasional diusahakan meliput, syukur-syukur internasional. Kita buatkan cafe table book, buku penghias nakas lobi hotel. Kita bayar mahal penerbit agar karya kita menjadi sampul buku karya di tahun itu. Kita menyertakan karya-karya kita di berbagai forum penghargaan dengan berbekal teori probabilitas biasa, yakni semakin banyak kita ikuti, semakin besar kemungkinan memenangkan award-award itu. Intinya kita sedang merayakan semangat zaman yang kental dengan kredo, lihatlah saya. Dan untuk mendukung program kita itu, strategi framing kita tadi kita gunakan. Kita buat renderan yang ciamik, V-Ray, Lumion, 3ds Max, dan semua software digital imaging kita gunakan. Modeler dan image kreator terbaik kita sewa untuk menghasilkan tampilan 3 dimensi yang membuat orang berdecak kagum. Bahkan animasi setara kualitas Hollywood, lengkap dengan segala visual efek dan sinematografinya. Dan sebelum bangunan-bangunan itu benar-benar berdiri, klien dan khalayak dibuat terkesima dengan tampilan hasil render kita. Bahkan seringkali itu 1000 kali lebih indah dari hasil jadi nantinya. Bono dari U2 sudah mensinyalir ini 30 tahun yang lalu ketika berteriak menyanyikan Even Better Than The Real Thing. Ketika bangunan jadi, kita tetap tidak mau rugi. Kita bayar fotografer profesional untuk memotret karya kita. Kita tampilkan sudut yang paling menarik, bahkan bila pun itu dari sudut yang tidak akan pernah kita nikmati sehari-hari. Intinya kita istiqomah menerapkan strategi framing untuk karya kita. Tambahan lighting lengkap dengan softbox-nya, kalau perlu sewa furniture sebagai pelengkapnya. Semua untuk mendukung kampanye lihatlah saya. Dan semua gambar-gambar itu kemudian kita gunakan untuk mengisi sarana marketing kita. Instagram, website, maupun brosur biro arsitektur kita. Tentu wajar bila kita ingin menampilkan karya terbaik kita, bila tujuannya adalah untuk membuat calon klien tertarik menggunakan jasa kita. Tetapi kita sebagai arsitek juga perlu menyadari bahwa biro arsitektur bukanlah dealer mobil atau restoran Padang. Kalau Anda membuka-buka brosur sebuah merek mobil, tertarik dan membeli, Anda akan mendapatkan yang tergambar di brosur itu. Kalau Anda di restoran Padang memilih menu, yang keluar adalah makanan yang Anda pilih itu. Tapi di biro arsitektur lain, klien Anda tidak akan pernah memperoleh karya arsitektur seperti yang tertera di brosur. Mereka akan membeli karya arsitektur yang bahkan garis pertamanya pun belum kita gambar. Kalau misalnya kita berargumen bahwa gambar-gambar itu hanya referensi, contoh, maka kita juga perlu menjelaskan pada calon klien bahwa itu adalah karya masa lalu kita. Kalaupun kita nanti membantu mereka, kita memang memiliki standar kinerja tertentu yang semoga dengan itu akan menghasilkan karya sebagus sebelumnya. Tetapi tetap, posisi kita adalah semoga. Berusaha sungguh-sungguh, iya, harus itu. Tapi sekali lagi hasil akhir nanti tidak bisa dijamin dengan gambar-gambar indah yang ada di brosur atau di Instagram kita.
Sebagaimana semua arsitek terkemuka di dunia juga pernah menghasilkan karya gagal, termasuk arsitek idola bagi banyak arsitek muda, Frank Gehry, AMP, Mies van der Rohe, Hadid, Calatrava, dan berderet lainnya. Maka tetap ada kemungkinan giliran karya kita berikutnya jatuh sebagai karya yang gagal. Maka kita perlu menakar kembali porsi pemasaran kita. Menakar kembali kebiasaan, lihatlah saya, yang kita lakukan di hari-hari ini. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan barangkali menyangka saya sedang menyampaikan argumen dengan nada satir, menampilkan fenomena yang demikian getir, atau lebih parah lagi, hanya sekedar nyinyir. Tidak, rekan-rekan. Saya sedang menggambarkan dunia arsitektur kita hari ini, di mana saya termasuk di dalamnya. Barangkali tanpa sadar saya pun juga sudah terseret ke sana. Karena inilah udara kita hari ini. Tapi yang kemudian membedakan adalah apakah kita segera sadar dan mencoba membuat koreksi bersama-sama, sebisa-bisanya. Rekan-rekan, pencitraan yang dilakukan arsitek tidak hanya sebatas pada karya yang dihasilkannya, tetapi juga bagaimana kita sebagai arsitek mendominasi sebuah bangunan yang dihasilkan. Kita mengemas dengan teknik framing gaya arsitek, seolah sebuah bangunan adalah karya arsitektur semata-mata yang tokohnya adalah arsitek. Kita harus akui, kita seringkali kurang fair dalam mengelola peran kita dalam sebuah pekerjaan. Kita dengan kemampuan komunikasi dan keahlian menyusun keindahan indrawi, mengerek posisi arsitek ke ranah yang tidak bisa disaingi oleh kontributor bangunan yang lain. Walau ada ahli struktur yang memastikan bangunan berdiri kokoh, walau ada ahli mekanikal yang membuat udara dalam bangunan nyaman, walau ada ahli elektrikal yang memastikan cahaya dan kebutuhan listrik terjamin, semuanya tenggelam oleh sebuah klaim bahwa itu adalah karya arsitektur. Maksud saya, apakah kita tidak terlalu jumawa dengan klaim itu? Barangkali peran kita memang penting, vital, karena kita yang mendefinisikan bentuk, menciptakan ruang, dan melahirkan keindahan. Tapi bukankah ide itu akan tetap bersemayam di dunia ide bila tidak ada kontraktor yang mewujudkannya, tidak ada insinyur yang memastikan semua ranah yang lain dipertimbangkan juga. Dan tidak fairnya lagi, ketika terjadi kegagalan bangunan, arsitek bukan pihak paling depan yang mengakui kesalahan. Ada sekian arsitek Indonesia, teman-teman saya juga, yang tidak mengakui karyanya karena ketika terbangun tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kualitas konstruksi jelek, penanganan drainase buruk, bocor, tampias, atau sebab-sebab yang lain. Mereka menyalahkan kontraktor atau ahli mekanikal untuk kegagalan itu. Nah, bila kegagalan ditudingkan pada pihak lain, apakah fair bila keberhasilan diklaim sebagai milik sendiri? Anda memang arsitek untuk gedung itu. Itu kenyataan. Itu benar adanya. Tapi kemudian Anda membingkai, memframing, bahwa itu adalah sebuah karya arsitektur dan Anda adalah arsiteknya yang merancang karya itu. Arsitek memang selalu tampil di depan, menorehkan konsep di awal, merancang ruang sesuai visinya, dekat dengan klien dan didengarkan masyarakat. Itu memang kemewahan yang dinikmati arsitek. Tapi apakah kelebihan itu akan kita manfaatkan untuk membingkai bahwa di arsitektur itu adalah nama kita satu-satunya? Di titik ini barangkali sudah waktunya kita menakar kembali aktivitas arsitektur kita. Menakar dengan timbangan nilai-nilai keutamaan. Untuk menggeser sedikit demi sedikit standpoint kita yang kurang pas itu. Bila tidak, kita akan tetap di kubangan ini. Kubangan keangkuhan sebagai arsitek yang seolah pembentuk keindahan dunia
dengan keahlian retorika serta kelihayan narasi dengan disertai bingkai pencitraan. Bangunan memang berdiri di atas tanah, rekan-rekan. Tapi di zaman ini arsitektur juga berdiri di atas wacana dan propaganda. Dan dengan itu kita membentuk citra. Tapi betulkah memang demikian seharusnya? Mari kita berpikir ulang bersama-sama.